Manajemen pendarahan akibat penggunaan antitrombotik. Ya, tingkat pendarahan itu dimulai dari pendarahan yang ringan hingga berat sampai bisa mengancam jiwa. Nah, sehingga penilaian klinis itu dibutuhkan di dalam semua kasus pendarahan untuk bisa menentukan resiko apa pendarahan tersebut bisa diatasi atau justru menjadi lebih berat. Pendarahan besar atau mayor merupakan pendarahan dengan kehilangan darah yang signifikan, misalnya pendarahan pada gastrointestinal atau pendarahan ke dalam ruang tertutup, misalnya seperti pendarahan intrakranial. Pendarahan mayor itu mempunyai risiko morbiditas dan mortalitas yang besar, sehingga memerlukan manajemen dan penanganan yang baik. Pendarahan minor merupakan pendarahan yang hanya membutuhkan pengobatan dengan minimal invasif, seperti menorrhagia berat, ekimosis atau epistaksis. Nah, semua jenis pendarahan itu mempunyai arti klinis yang penting bagi pasien. Akan tetapi, pendarahan minor biasanya tidak akan membutuhkan penghentian terapi antikoagulan. Di bidang kardiologi itu sering dipakai terapi antitrombotik yang memungkinkan untuk berkaitan dengan morbiditas dan juga mortalitas yang tinggi akibat pendarahan. Sehingga sebelum pengobatan antitrombotik itu dimulai, haruslah dipertimbangkan mengenai risiko dan manfaat dengan cermat dan teliti. Dalam pedoman ini, kita mempertimbangkan manajemen pendarahan pada pasien dengan agen antitrombotik yang sering dipakai termasuk heparin, anti-2A dan anti-XA inhibitor, VKAS atau vitamin K antagonis, obat antiplatelet serta fibrinolitik. Nah, setiap tahun 10% dari pasien yang memakai antitrombotik itu menjalani prosedur invasif bedah atau lainnya yang membutuhkan penghentian terapi antitrombotik sementara dengan pertimbangan risiko tromboemboli. Kemudian masuk ke bab fisiologi faal hemostasis ya. Hemostasis itu terdiri dari 4 komponen utama, yakni endotel vaskular, koagulasi, fibrinolitik, dan juga platelet. Hemostasis normal itu dibagi menjadi 2 tahap, yakni homostasis primer dan hemostasis sekunder. Pada hemostasis primer yang berperan itu adalah komponen vaskular dan komponen trombosit. Sedangkan pada hemostasis sekunder ya, yang dia itu punya peran adalah protein pembekuan darah itu dibantu oleh trombosit. Hemostasis mempunyai fungsi untuk mempertahankan integritas vaskular, yakni dengan menjaga keseimbangan fisiologis melalui proses mempertahankan blood fluidity dalam keadaan normal dan mencegah pendarahan yang berlebihan setelah cedera vaskular. Blood fluidity itu tergantung pada keutuhan endotel vaskular dan regulatory pathway, sehingga trombosit dalam keadaan pasif untuk menjaga sistem koagulasi. Keadaan sebaliknya, apabila terjadi proses pendarahan dan cedera vaskular, itu akan membutuhkan proses cepat dari jalur hemostasis. Bila mana sistem koagulasi itu tidak bekerja dengan baik sehingga menyebabkan trombosis seperti pada sindrom koroner akut, stroke, iskemik, gangren tungkai, kemudian deep vein trombosis serta emboli paru. Baik, masuk ke efek samping akibat dari penghentian terapi antitrombotik ya. Terapi antitrombotik serta komplikasi pendarahan yang terjadi akibat pemberian antitrombotik itu juga komplikasi yang timbul akibat dihentikannya atau penghentian antitrombotik, yaitu tergantung indikasi dan kondisi klinis pasien. Akan tetapi yang paling penting ya, yang terpenting itu adalah untuk berapa lama pasien itu dapat bertahan tanpa mendapat terapi antitrombotik. Yang pertama, terapi antiplatelet ya, antiplatelet. Risiko tinggi pada pasien yang menggunakan stent intrakoroner, yakni 1 bulan untuk stent yang
hanya berbahan logam atau 6-12 bulan untuk stent berlapis, dan saat serangan koroner atau cerebrovaskular akut yang baru terjadi, yakni dalam kurun waktu 3 bulan. Risiko sedang itu sesudah adanya serangan vaskuler dalam waktu 3 bulan pertama atau sesudah operasi aorto coronary bypass. Kemudian risiko kecil, yakni ketika obat tersebut itu diberikan hanya untuk pencegahan primer. Waktu rata-rata dari penghentian terapi antiplatelet untuk terjadinya trombosis adalah 10 hari, dan waktu utama dari penghentian terapi untuk terjadinya infak miokard itu adalah 8 hari, untuk stroke 14 hari, dan untuk terjadinya komplikasi iskemik perifer itu 25 hari. Sehingga bisa disimpulkan bahwa terapi antiplatelet itu tidak akan dihentikan selama lebih dari 10 hari pada pasien yang mempunyai atau memiliki risiko tinggi. Kemudian yang kedua adalah terapi antikoagulan. Penggunaan obat antikoagulan oral itu paling sering adalah untuk fibrilasi atrium ataupun untuk katup jantung mekanik. Terdapat stratifikasi kelompok risiko kejadian trombosis apabila pasien dengan fibrilasi atrium atau katup jantung mekanik yang tidak mendapat antikoagulan, yakni kelompok risiko tinggi lebih dari 10% per tahun. Kemudian risiko sedang itu 4-10% per tahunnya, dan risiko rendah itu kurang dari 4% per tahun. Nah, yang termasuk kelompok risiko tinggi itu adalah pasien dengan fibrilasi atrium atau pada pasien dengan katup jantung mekanik, pasien dengan riwayat stroke iskemik sebelumnya, sehingga pada pasien-pasien inilah menggunakan terapi antikoagulan itu untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian masuk ke bab pemeriksaan klinis dan penunjang untuk pendarahan ya. Nah, pendarahan mayor itu akan membutuhkan intervensi lebih agresif dari pendarahan minor. Pendarahan itu dinilai menurut tempat asal pendarahan, kemudian tingkat pendarahan, dan jumlah kehilangan darah. Hal ini itu meliputi pemeriksaan fisik secara menyeluruh serta pemeriksaan penunjang dengan pengukuran serial kadar hemoglobin yang akan dilakukan apabila terdapat jumlah kehilangan darah yang cukup signifikan. Pasien dengan pendarahan minor, kehilangan darah lambat, atau anemia sederhana tanpa bukti pendarahan mungkin tidak membutuhkan agen pemulihan antikoagulan atau antiplatelet. Nah, pada kasus tersebut itu alangkah lebih baik apabila dilakukan observasi sederhana dibanding pengobatan agresif yang justru bisa meningkatkan risiko strategi pemulihan dan trombosis karena penghentian antikoagulan. Dengan imaging misalnya computed tomography scanning untuk mengetahui pendarahan di intrakranial atau retroperitoneal atau dengan endoskopi untuk memvisualisasikan asal pendarahan. Kemudian penilaian status antikoagulasi. Status antikoagulan penting baik untuk memprediksi episode pendarahan dan juga tindakan intervensi akan dibutuhkan. Kemudian status antikoagulasi itu juga tergantung pada agen tertentu, dosis, waktu sejak dosis terakhir, dan fungsi organ-organ yang terkait seperti ginjal dan hati, serta interval sejak dosis terakhir. Untuk pemeriksaan laboratorium yaitu meliputi jumlah platelet, renal function test, liver function test, disseminated intravascular test atau DIC kemudian prothrombin time atau international normalized ratio yang disingkat PT atau INR, kemudian activated partial thromboplastin time atau APTT, kemudian thrombin clotting time atau TT in patients with suspected defibrillated event. Kemudian untuk penata laksanaannya jadi ada langkah-langkah umum untuk menghentikan pendarahan. Dalam kebanyakan kasus tindakan-tindakan non-farmakologi sederhana untuk stabilisasi pasien itu cukup dengan mengeliminasi antitrombotik untuk mengobati ataupun mencegah pendarahan.
Plasmaferesis atau hemofiltrasi itu bisa cepat mengurangi konsentrasi obat antitrombotik dalam plasma yang tidak terikat protein. Akan tetapi, cara ini sering tidak bisa diakses dalam situasi darurat di luar unit yang sangat khusus. Tindakan umum non-farmakologis untuk manajemen pendarahan karena penggunaan antitrombotik adalah itu harus segera menghentikan obat antitrombotik. Kemudian mengetahui jumlah dosis obat terakhir saat awal terjadi gangguan hati ataupun ginjal dengan memperkirakan waktu paruh yang menyebabkan gangguan fungsional oleh obat tersebut. Kemudian menilai sumber pendarahan, kemudian melakukan pemeriksaan darah secara lengkap, waktu protrombin, kemudian waktu tromboplastin parsial teraktivasi, waktu trombin, konsentrasi fibrinogen, kreatinin. Apabila tersedia bisa dilakukan pemeriksaan efek obat antitrombotik. Kemudian koreksi hemodinamik dengan cairan intravena dan transfusi sel darah merah. Lakukan tekanan secara mekanik, apabila memungkinkan bisa digunakan endoskopi, tindakan radiologi ataupun bedah. Komponen farmakologi dan darah sebagai komponen terapi pro-hemostatik itu tidak selalu tersedia sebagai obat antitrombotik di dalam keadaan yang darurat. Nah, ada beberapa komponen pro-hemostatik umum ya. Itu yang pertama adalah asam tranexamat. Kemudian yang kedua desmopressin. Yang ketiga fresh frozen plasma, yang ketiga cryoprecipitate, yang kelima transfused platelet, kemudian yang keenam fibrinogen concentrate, yang ketujuh prothrombin complex concentrate, yang kedelapan activated prothrombin complex concentrate, kemudian yang kesembilan rekombinan factor 7A, yang ke-10 rekombinan activated factor 7 RF7A, Novo7R prothrombin complex concentrates atau PCC, dan activated PCC atau APCC, contoh faktor 8 inhibitor bypass activity atau FEIBA. Kemudian sering dipakai, itu yang sering dipakai sebagai obat-obat antitrombotik ya. Penggunaan PCC atau APCC sebagai penawar untuk antitrombotik lainnya itu bisa meningkatkan risiko trombosis meskipun belum dievaluasi dalam meta-analisis skala besar. PCC atau prothrombin complex concentrates dan APCC atau activated prothrombin complex concentrates ya, itu bisa dipertimbangkan di dalam pengaturan pendarahan kritis atau refractor fresh frozen plasma atau FFP, merupakan penawar yang cocok untuk warfarin atau lainnya VGA jika PCC itu tidak tersedia. Nah, vitamin K dosis 1-10 mg dalam waktu 20 hingga 30 menit 4 atau per PO ya. Efek samping pada pemberian melalui infus itu jarang terjadi ya. Kemudian membutuhkan waktu 6 jam dengan pemberian 4 dan 24 jam per oral untuk pemulihan antikoagulan. Pemberian secara subkutan atau IM tidak disarankan. Protamin sulfate itu diberikan dengan dosis 12,5 sampai 50 mg 4 ya untuk pemulihan efek sepenuhnya untuk UFH, sedangkan untuk LMWH itu 60 sampai dengan 80%. Tidak memberikan efek pemulihan untuk fondaparinux, platelet 1 apresis unit 5 sampai 8 whole blood unit. Itu dipakai pada pasien yang mendapat terapi antiplatelet. Peningkatan jumlah platelet itu 30 kali 10 pangkat 9 per L dengan target jumlah platelet 50 sampai 100 kali 10 pangkat 9 per L, ya ini tergantung indikasinya. Frozen plasma 10 sampai 30 ml per kg, 1 unit sama dengan 250 ml, menggantikan faktor koagulasi akan tetapi tidak sepenuhnya. Hemostasis itu biasanya membutuhkan 30% faktor koagulasi. Faktor 9 itu hanya bisa dicapai 20%,
Waktu paruh pendek, dosis perlu diulangi setelah 6 jam. Prothrombin kompleks concentrates atau PCC 25-50 unit per kg4. Koreksi cepat INR pada pasien yang diobati dengan warfarin. Pemberian infus dalam 10-30 menit dengan resiko trombosis 1,4%. Waktu paruh pendek. Nah, perlu diulangi setelah 6 jam. Pertimbangkan pemberian bersamaan dengan FFP apabila 3 faktor PCC itu dipakai. Rekombinan faktor 7A, RF7A 15-90 mikrogram per kg ya, infus cepat dengan volume kecil cepat mengkoreksi INR pada pasien dengan warfarin, akan tetapi pendarahan tidak bisa dikoreksi karena hanya mengembalikan FV7A dengan resiko trombosis 5 sampai dengan 10% waktu paruh pendek. Ya mungkin perlu diulangi dosis setelah 2 jam. Kemudian aminokaproitasid yaitu 4 sampai 5 gram 4 per PO setelah 1 jam. Kemudian dilanjutkan 1 gram per HR kali 8 jam ya. 1 gram per hari kali 8 jam ya. Itu maksimum dosis 30 gram per 24 jam. Bisa meningkatkan resiko trombosis, bisa terakumulasi pada pasien dengan gangguan ginjal sehingga harus dikurangi dosis loading. Nah, sebaiknya dihindari bila terjadi hematuria. Asam tranexamat dengan dosis 1-1,5 gram per hari dalam 3-4 kali pemberian itu diberikan selama 7 hari. Pemberian diteruskan sampai ada bukti penghentian pendarahan dari klinis dan laboratorium. Harus hati-hati pada pemberian pada pasien yang memiliki gangguan fungsi ginjal. Kemudian untuk langkah-langkah khusus menghentikan pendarahan itu pemulihan antikoagulan ya. Itu dengan terapi antikoagulan seperti antagonis vitamin K atau VKA itu diindikasikan untuk pasien dengan fibrilasi atrium, penyakit vena tromboemboli ataupun penyakit katup jantung mekanik. Nah, terdapat obat antikoagulan oral baru atau NOAC atau novel oral anticoagulants seperti dabigatran, rivafosagban, apisaban, dan edosaban yang sudah banyak dipakai pada pasien fibrilasi atrium non-valvular dan tromboemboli vena. Definisi yang dipakai untuk pemulihan antikoagulan itu yang tidak mendesak non-urgent. Pemulihan adalah efektif prosedur lebih dari 5 hari. Kemudian untuk mendesak atau urgent itu tanpa pendarahan, pemulihan dibutuhkan dalam beberapa jam. Kemudian kalau yang mendesak atau urgent itu tapi dengan pendarahan, itu pemulihannya harus segera. Ya. Kemudian prinsip umum pengelolaan antikoagulan atau associated bleeding. Yang pertama, perhatikan dosis lanjutan antikoagulan. Yang kedua, pertimbangkan antidot. Yang ketiga, pengobatan suportif itu ada 2, volume resusitasi cairan intravena dan dukungan hemodinamik inotropik monitoring. Kemudian yang keempat, tindakan hemostatik lokal atau bedah. Antifibrinolik itu bisa dipertimbangkan, asam aminokaproat, asam tranexamat. Yang kelima, transfusi. Itu PRC untuk anemia berat, kemudian trombosit jika trombositopenia kurang dari 50 kali 3/10⁻³ per L, atau pasien pada gangguan antiplatelet long acting. Yang keenam, harus cari sumber pendarahan. Kemudian untuk pemulihan warfarin non-urgent itu bisa dilakukan dengan menghentikan pemberian warfarin 5 hari sebelum dilakukan tindakan. Yang kedua, urgent tanpa pendarahan dan tindakan itu bisa ditunda 6-24 jam. Dapat diberikan vitamin K 5-10 mg PO
PO/4. Apabila benar-benar ingin segera melakukan tindakan, bisa diberikan FFP atau PCC sebelum dilakukan tindakan dan diulang 6-12 jam. Apabila INR itu lebih dari 1,5 dan vitamin K 5-10 mg PO mg ya, PO/4. Kemudian yang urgent dengan pendarahan itu dapat dilakukan prinsip umum pengelolaan pendarahan akibat antikoagulan. Pemberian vitamin K 5-10 mg 4 dapat diulangi tiap 12 jam apabila dibutuhkan, dan pemberian PCC atau FFP itu tiap 6 jam apabila diperlukan. Rekomendasi untuk warfarin itu pemulihan koagulasi darurat dengan pendarahan besar harus dengan 25-50 U/kg 4 faktor PCC dan 5 mg vitamin K intravena 1B. Kemudian faktor rekombinan 7A itu tidak dianjurkan untuk darurat pemulihan antikoagulan 1B. Fresh frozen plasma memberikan efek antikoagulan yang suboptimal sehingga hanya boleh dipakai untuk pemulihan apabila PCC itu tidak tersedia. 1C. Pemulihan antikoagulasi untuk non-major bleeding harus selama 1-3 mg vitamin K intravena 1B. Pasien dengan international normal ratio atau INR lebih dari 5 tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda sampai 2 mg dan dosis pemeliharaan dikurangi sesuai pedoman 1B, penyebab INR yang tinggi harus dicari, IC. Nah, untuk operasi yang bisa ditunda 6-12 jam dan memerlukan pemulihan warfarin, INR itu bisa dikoreksi dengan memberikan vitamin K. Untuk intravena operasi yang tidak bisa ditunda membutuhkan pemulihan warfarin dengan segera sehingga INR itu bisa dikoreksi dengan memberikan PCC dan vitamin K intravena. PCC tidak boleh dipakai untuk kondisi efektif 2C. Kemudian untuk pemulihan dabigatran ya, itu tidak ada obat penawar khusus untuk dabigatran. Pengelolaan pendarahan harus melalui penghentian pengobatan dan langkah-langkah hemostatik umum 2C. Bila pendarahan itu terjadi sesudah pasien mendapat dabigatran dalam waktu 2 jam, pertimbangkan pemberian arang aktif secara peroral untuk mencegah penyerapan lebih lanjut 2C. Nah, jika perbedaan itu cepat meluas, pendarahan itu cepat meluas, hemodialisis, kemudian hemofiltrasi dan arang hemoperfusi itu bisa diberikan untuk meningkatkan clearance obat secara aktif 2C. Kemudian apabila terjadi pendarahan yang mengancam jiwa, pemberian PCC, kemudian EPCC dan RF7A itu harus juga dipertimbangkan 2C. Pemulihan rivaroxaban. Tidak ada obat penawar khusus untuk rivaroxaban. Pengelolaan pendarahan itu harus melewati penghentian pengobatan langkah-langkah hemostatik umum 2C. Apabila terjadi pendarahan yang mengancam jiwa, pemberian PCC, EPCC, dan RF7A itu harus dipertimbangkan 2C. Kemudian untuk unfractionated heparin atau UFH ya, monitoring dan mekanisme aksi dari UFH itu baru dilakukan pada terapi intravena 4 dosis. Plasma paruh UFH adalah 45 hingga 90 menit. Akan tetapi pada dosis yang lebih tinggi, terjadi ini menjadi kejenuhan clearance ginjal sehingga waktu paruh itu lebih lama. Farmakokinetik dan farmakodinamik UFH bervariasi di setiap pasien karena perbedaan dalam protein plasma binding. Pemberian UFH bisa dimonitor dengan APTT, Activated Clotting Time atau ACT, atau tes tromboelastometrik. Efek UFH bisa dihilangkan dengan menghentikan pemberian serta melakukan langkah-langkah umum menghentikan pendarahan. Efek UFH itu secara cepat bisa dihentikan dengan pemberian protamnin sulfate dosis 1 mg untuk menetralkan 80-100 unit UFH. Nah, waktu paruh protamin 7 menit itu lebih pendek dibanding waktu paruh UFH sehingga
Diperlukan perpanjangan pemberian protamin. Pengaruh protamin itu bisa dipantau oleh APTT. Protamin bisa menyebabkan reaksi alergi yang parah termasuk anafilaksis, hipotensi, bronkospasme, dan reaksi pada kulit ya, kurang lebih 10% dari pasien. Nah, sesuai yang direkomendasikan apabila terjadi pendarahan akibat UFA, itu adalah menghentikan infus UFA dan tindakan hemostatik umum cukup untuk menghentikan atau mencegah pendarahan. 2C. Protamin sulfat 1 mg per 80 per 100 unit sampai 100 unit UFA diberikan dalam waktu 5 mg per menit dan akan menetralkan efek UFA dengan dosis maksimum yang dianjurkan itu 50 mg. Protamin 41 mg untuk setiap 100 unit heparin apabila pemberian heparin sudah dilakukan 2 jam sebelumnya. Kelas 1 LOEB apabila 30 menit tapi kurang dari 2 jam sejak heparin itu dihentikan, diberikan 0,5 mg per unit 0,5 mg per 100 unit heparin ya, per 100 unit heparin kelas 1 LOEB. Nah, apabila lebih dari 2 jam sudah berlalu sejak heparin itu dihentikan, diberikan 0,25 mg per 100 unit heparin kelas 1 LOEB. Pemberian maksimum protamin adalah 50 mg per 10 menit. Kemudian masuk ke bab low molecular weight heparin atau LMWH. Waktu paruh aktivitas antikoagulan dari LMWH itu berlangsung sekitar 4 jam. Aktivitas bisa dipantau dengan tes anti-XA. Sesuai dengan rekomendasi, protamin bisa menetralkan sebagian, sekitar 60% dari LMWH. Kelas 2A LOEC. Pemberian protamin sulfat 1 mg untuk setiap 1 mg enosaparin dengan dosis maksimal bisa sampai 100 mg. Kelas 1 LOEB. Apabila pendarahan terus berlangsung, bisa diulangi dosis 0,5 mg 4 untuk setiap 1 mg enosaparin dengan dosis maksimum bisa sampai 50 mg. Kelas 2B LOEC dengan kecepatan tetesan maksimum 50 mg per 10 menit untuk meminimalkan efek samping. Pertimbangkan pemberian RF7A apabila terjadi pendarahan yang bisa mengancam jiwa. Kemudian untuk pemulihan LMWH ya, itu ada dibagi 3. Yang pertama non-argen, itu hentikan pemberian pada hari saat tindakan. Berikan setengah dosis 1 hari sebelum tindakan pada 2 kali pemberian. Berhenti pemberian ya, stop pemberiannya pada siang hari sebelum tindakan. Kemudian yang kedua argen tanpa pendarahan, itu tunggu 12-24 jam sebelum tindakan apabila itu memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, tindakan bisa ditunda dan tindakan memiliki risiko pendarahan yang tinggi. Pertimbangkan pemberian protamin sulfat. Kemudian yang ketiga argen dengan pendarahan, itu harus lakukan prinsip umum pengelolaan pendarahan. Berikan protamin sulfat dan pertimbangkan pemberian faktor R7A. Ya, kemudian masuk ke bab pemulihan antiplatelet. Aspirin atau dipiridamol, kemudian clopidogrel, prasugrel, ticagrelor. Penggunaan terapi antiplatelet dan antikoagulan untuk mengobati pasien dengan penyakit kardiovaskular itu sudah tersebar luas. Selama lebih dari beberapa puluh tahun, terapi antiplatelet itu dipakai secara luas untuk pengobatan dan juga pencegahan sekunder sindroma koroner akut atau SKA atau SKA ya, stroke iskemik dan penyakit arterial perifer. Terapi dual antiplatelet dengan kombinasi aspirin ditambah P2Y12 reseptor inhibitor seperti clopidogrel, prasugrel ataupun ticagrelor adalah suatu kebutuhan yang paling sering digunakan selama periode 12 bulan sesudah serangan koroner akut atau sesudah implantasi stent koroner. Akan tetapi efek samping utama pada semua antitrombotik ini adalah pendarahan, yang mana pendarahan saluran cerna itu menjadi salah satu komplikasi yang paling umum terjadi dan juga mengancam jiwa. Terus pertimbangan umumnya ya, yang pertama itu adalah plasma paruh. Itu
clopidogrel, dipiridamol, kemudian prasugrel, ticagrelor itu 7-10 jam. Kemudian aspirin dosis rendah 150 mg setiap hari 2-4,5 jam. Kemudian overdosis aspirin yakni lebih dari 4000 mg itu 15 sampai dengan 30 jam. Yang kedua, reversibilitas efek antiplatelet. Ya, itu ada aspirin, clopidogrel dan prasugrel itu menghambat fungsi trombosit. Penghambatan membutuhkan waktu 7-10 hari ya, sampai terbentuk trombosit yang baru. Kemudian untuk ticagrelor itu adalah inhibitor reversible, sehingga fungsi trombosit itu akan kembali normal sesudah drug clearance. Dibutuhkan waktu 5 hari untuk pemulihan efek obat, sehingga transfusi trombosit akan efektif apabila diberikan dalam 5-7 hari sesudah pemberian ticagrelor dosis terakhir. Yang ketiga, beredarnya obat dalam bentuk metabolit aktif bisa menghambat transfusi trombosit yang diberikan. Yang keempat, harus pertimbangkan indikasi yang sesuai dalam pengambilan keputusan untuk proses pemulihan, seperti resiko oklusi stent koroner yang bisa berakibat fatal, yang bisa terjadi dalam waktu 3 bulan pada implantasi bare metal steel, dan kemungkinan lebih lama pada drug eluting stent. Kemudian apabila tidak pasti, konsultasikan dulu ahli jantung untuk rekomendasi ataupun pedoman. Kemudian untuk pemulihan antiplatelet, yang pertama tidak urgent, itu lakukan penghentian pengobatan 5-10 hari sebelum tindakan. Yang kedua urgent atau tanpa pendarahan, itu pertimbangan platelet ya, transfusi sebelum dilakukan prosedur dengan resiko pendarahan yang tinggi. Kemudian yang ketiga urgent tapi dengan pendarahan, itu harus lakukan prosedur pertimbangan umum dan transfusi platelet. Kemudian masuk ke bab pemulihan glikoprotein 2B atau 3A inhibitor ya. Itu pemberian obat antiplatelet harus dilakukan dengan sangat hati-hati disertai penilaian dari risiko dan manfaat intervensi 1C. Pendarahan pada pasien akibat pengobatan dengan aspirin, P2Y12 antagonis atau inhibitor GP2A atau 3B. Yang pertama dilakukan adalah langkah-langkah hemostatik umum dan penghentian pemberian obat 2C. Apabila terjadi pendarahan yang bisa mengancam jiwa ataupun pendarahan terjadi saat akan dilaksanakan operasi darurat, bisa diberikan transfusi trombosit 2C. Pemberian transfusi trombosit itu harus mempertimbangkan atau dipertimbangkan untuk mencegah pendarahan pada trombosit openia berat ya. Trombositopenia berat yakni kurang dari 109 kali 10 pangkat 3 per L disebabkan oleh abcimab ya 2C.